Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan vaksin COVID-19 saat ini belum akan cocok untuk orang-orang lanjut usia dan anak-anak. Terawan mengatakan vaksin itu diperuntukkan orang-orang berusia 18 sampai 59 tahun dengan minimal komorbid. Menurut Terawan, ketentuan ini berdasarkan uji klinis tahap 3 yang telah dilakukan. Ia mengatakan penggunaan vaksin tidak bisa melenceng dari ketentuan itu demi alasan efikasi dan keamanan. Ia berujar, dua prinsip itu merupakan hal utama dalam proses vaksinasi. Meski begitu, Terawan mengatakan penelitian dan uji klinis vaksin akan terus berkembang. Ia menyebut bisa saja nanti akan tersedia vaksin yang bisa diberikan kepada lansia, anak-anak, hingga pasien komorbid. Vaksin yang sudah melewati uji klinis tahap 3 ialah vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Indonesia melalui PT Bio Farma juga tengah melakukan uji klinis tahap 3 untuk vaksin buatan Sinovac ini. Bio Farma saat ini telah menyuntikkan vaksin dosis pertama kepada 1.620 relawan. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan hingga kini vaksin COVID-19 belum cocok untuk anak-anak dan lansia. Terawan menjelaskan vaksin COVID-19 sementara diperuntukkan orang-orang yang berusia 18 hingga 59 tahun dengan minimal komorbid. Untuk membahas hal ini telah bergabung bersama kami Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Bapak Ede Surya Darmawan dan juga Direktur Ekmen Prof. Amin Subandrio. Terima kasih Prof. Amin dan juga Pak Ede telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Ini menanggapi apa yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto terkait dengan vaksin COVID-19 ini yang dikatakan belum cocok untuk anak-anak dan lansia. Mungkin saya ke Prof terlebih dahulu. Prof, apakah memang sejauh ini vaksin yang dicek saat ini atau yang sedang dites, apakah memang hanya untuk usia 18 dan 59? Saat ini protokol uji klinik fase 3 vaksin Sinovac ini memang dibatasi pada subjek berumur 18 sampai 59. Itu berarti bahwa belum ada data yang tersedia terkait dengan usia-usia di luar rentang tersebut. Ya, jadi sebetulnya mungkin saja di masa depannya bisa sesuai, tapi saat ini belum ada evidence, belum ada bukti yang berdasarkan uji klinik bahwa vaksin itu efektif dan aman digunakan di luar rentang yang diuji. Jadi sebetulnya hanya karena datanya belum ada, dan itu memang nanti klaimnya vaksin itu hanya bisa dibuat untuk rentang usia yang sudah diuji, ya. Di luar itu sekali lagi belum ada datanya. Itu artinya selama ini pengujian vaksin sampai tahap 3 yang akan dilakukan ini tidak diberikan atau belum diuji ke anak-anak dan lansia. Seperti itu ya, Prof? Ya, saat ini karena itu kan di luar indikasinya berarti. Ya, jadi kalau mau diberikan di luar indikasinya, semua obat atau vaksin apapun, kalau akan diberikan di luar yang diindikasikan, maka itu harus mendapatkan izin dulu dari otoritas, dalam hal ini Badan POM, kalau mau diberikan di luar rentang itu. Oke, kalau itu Sinovac, Prof, bagaimana dengan vaksin merah putih? Apakah kemungkinan juga akan mengecek keamanannya untuk anak di bawah 18 tahun atau untuk anak-anak dan lansia? Kita harapkan demikian, tapi kita mesti lihat bahwa saat ini pengujian di uji klinik fase 1, 2, 3 ini didesak oleh situasi pandemi. Ya, jadi kita belum punya cukup waktu, termasuk vaksin-vaksin yang lain, untuk melakukan uji klinik di rentang usia yang lebih lebar. Ya, jadi karena terbatasnya waktu,
jumlahnya juga masih terbatas sehingga belum dilakukan. Berbeda dengan situasi di luar pandemi, misalnya kita punya cukup waktu untuk mengeksplor di rentang usia misalnya di bawah 18 tahun, 18 sampai 59, di atas 60 tahun dan sebagainya. Tapi sekali lagi saat ini karena waktunya yang sangat mendesak, jadi diutamakan di usia-usia di antara 18 sampai 60. Tapi saya dengar ada belum laporan resmi ya, tapi di beberapa negara yang memproduksi vaksin, mereka mulai melihat efikasi dan safety dari vaksin bikinan mereka untuk usia di atas 60 tahun. Oke, baik. Beralih ke Pak Ede, Anda sendiri menanggapi pernyataan dari atau statement dari Menteri Kesehatan seperti apa, Pak Ede? Baik, terima kasih Mbak Rija. Pertama, vaksin itu sebenarnya salah satu instrumen dari intervensi kesehatan masyarakat ya, yaitu bagaimana kita melakukan perlindungan spesifik langsung kepada manusianya, dalam ini selnya, sehingga manusia itu menjadi tahan ya, atau imun terhadap suatu ancaman penyakit gitu. Nah, tetapi tahapannya tentu saja itu harus dilakukan dengan benar. Semua vaksin itu yang pertama uji safety dulu, bahwa ketika diberikan vaksin itu tidak akan menimbulkan masalah apapun terhadap kesehatan mereka yang divaksinasi. Ini prinsip yang pertama. Yang kedua adalah efikasi ya, bahwa vaksin ini menimbulkan efek yaitu terbentuknya antibodi yang jelas ya, dan antibodinya spesifik untuk yang divaksinasi tadi. Jadi bukan yang lain gitu ya. Misalnya kalau virus corona yang sudah dibuat vaksinnya nanti akan tahan terhadap virus corona, bukan yang lain, harus jelas seperti itu. Nah, yang ketiga dari efikasi juga jelas bahwa antibodi yang ditumbuhkan itu memiliki jangka waktu yang juga cukup gitu ya. Misalnya kalau 1 bulan sekali, 28 hari, kemudian mesti divaksin lagi, atau bahkan 6 bulan sekali harus divaksinasi lagi, juga itu merupakan merepotkan ya. Kita sih berharap misalnya hasil uji coba ini makanya butuh waktu sebenarnya, ya tidak cukup misalnya sekarang masih diuji, kemudian dari uji coba itu memang keamanannya ya, efikasinya ada, tetapi jangka waktunya itu belum diketahui, karena kan belum ada gitu. Misalkan sekarang ada 1.620, berarti kan ada 810 yang dikasih vaksin dan 810 yang placebo, bukan vaksin. Itu harus dibandingkan. Dari mereka yang vaksin itu misalnya mudah-mudahan sih 100% ya. Mungkin Prof. Ami bisa beri nanti ya. Tapi kalau itu nanti diikuti setelah sekian lama, ada masalah enggak? Kemudian masih ada enggak antibodinya? Kalau misalnya dalam waktu 1 bulan sudah hilang, berarti apakah setiap bulan kita akan dilakukan? Nah, dari pertimbangan ini juga harus dilakukan, berarti pengembangan vaksinnya mungkin perlu dilakukan perbaikan lagi. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, Pak Ede dan juga Prof. Amin usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.